kalah jauh soal pariwisatanya karena ternyata Malaysia itu juara satu di sektor pariwisata ASEAN. Gila nggak? Percaya nggak Gokil. percaya. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang bikin wisatawan tuh lebih milih ke Malaysia Malaysia. dibanding Indonesia gitu? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel Topasi Widyanti Putri. Hari ini aku ingin mereaction sebuah video yang berkaitan dengan pariwisata negara Malaysia yang dimana menjadi nomor 1 di ASEAN. Mari sama-sama kita dengarkan faktanya di channel detik.com. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ngejekin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @widyanti_putri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ini ada survei juga ya, Ya. Andari ya, soal bagaimana Indonesia tuh sama Malaysia kalah jauh soal pariwisatanya karena ternyata Malaysia itu juara satu di sektor pariwisata ASEAN. Gila nggak? Percaya nggak Gokil. percaya nih ya, tahun ini Malaysia tuh mencatat 28 juta wisatawan yang berlibur, sedangkan Indonesia baru 10 juta wisatawan. Ih, jauh banget. Nah pertanyaannya sebenarnya apa sih yang bikin wisatawan tuh lebih milih ke Malaysia Malaysia. dibanding Indonesia gitu? Dibandingin negaranya luasnya jauh banget ya. Iya, terus kayak alamnya sih kerenan di sini. Iya dong, lebih Supposed to banyak be. pilihannya Iya. gitu. Makanannya juga lebih enak di sini kan. Bener, apalagi makanan Sumatera tuh. Ih, kacau. Kemarin baru makan Padang ya kan. Makanya ini kita pengen bedah bersama teman dari dari Detik Travel. Di sini ada Melissa Bonauli yang akan bergabung bersama kita di sini, redaktor Halo. Detik Travel. Sore Bona. Halo, sore. Bona, kabarnya ini langsung Sore, dari Edo dan Andari. Kementerian Pariwisata Malaysia ya. Langsung mau konfirmasi katanya. Bona, Kenapa lo langsung bisa ngambil 28 juta wisatawan setahun? Ini Bona tuh kayak vibe-nya vibe traveling banget tuh gak sih? Langsung Asli. kita pengen liburan ke sana. Di depannya papan surfing kan itu, ngaku deh. Itu baju bisa ke pantai juga tuh kan. Nah Bona, kita Benar. penasaran banget nih ya. Tadi sempet ya bertanya-tanya gitu. Kenapa sih kok banyak wisatawan yang lebih pilih ke Malaysia daripada di Indonesia? Mungkin boleh dijelaskan dulu sebelumnya nih. Masing-masing keunggulannya tuh apa aja sih menurut kamu nih? Sebagai yang emang mendalami travel. Sebenarnya pariwisata kita sebenarnya udah bergerak ke arah yang baik sih ya. Dalam artian nggak mass tourism lagi. Karena kan ini kalau dilihat banyaknya yang ke Malaysia dibandingin ke Indonesia ya kan. Emang kita tuh udah untuk ngurangin mass tourism. Ini ke arah yang baik gitu, ke arah yang benar. Dalam artian kita memang benar-benar memilah siapa nih yang harus datang nih gitu. Jadi kita bukan lagi fokus ke banyaknya, tapi lebih kayak ke long stay-nya. Mereka di sini berapa lama? Kalau mereka lama di sini berarti pendingnya lebih lama gitu. Kalau misalnya pertanyaannya Andari tadi, kenapa sih pilih di sana? Mungkin kita harus lihat satu-satu ya, misalnya. Iya. Nana pakai bahasa Inggris ya kan, bisa jadi itu faktornya. That's right. Iya, Iya kan? banyak Untuk bule yang jadinya yang datang ya. first time mungkin. Iya, mungkin more comfortable for tourists to stay there. Tapi kan because kita the juga language. banyak yang anak Jaksel bahasanya. Iya, ini Mau aku dia di kan Sumatera juga ngomongnya udah Jaksel sekarang. mungkin butuh diperbanyak lagi. Oh, ya kan? kurang banyak lagi ya. Benar. Iya. Iya, karena Malaysia Dari ini harus bahasa lebih ya. upgrade ya. Oke. Tapi benar nggak sih bahwa dari sisi promosi juga kita masih kalah nih dari Malaysia, atau bukan itu penyebab utamanya, Bona? Sebenarnya kalau dilihat dari promosi kita tuh gencar banget ya. Kita bisa lihat di
di apa sih promosi-promosi video-video Promosi keluar ya maksudnya ya, eh, kalau bukan yang di dalam ke ya? pariwisataan kita. Ya. Promosi keluar ya, Heeh. bukan yang ke dalam ya. Ke dalam udah terlalu ini ya, Iya, terlalu Pesona jaksel ya, Indonesia udah banyak banget ininya followersnya. terlalu medsos. Nggak perlu dipromosiin udah pada cari Iya, hidden gem sendiri ya. benar. Jadi kalau misalnya yang keluar tuh sebenarnya kita udah bagus banget. Cuman apa sih tadi eh Soal promosi. bukan dari promosi, tapi mungkin lebih ke kerjanya ya. Kita bisa lihat dari kekuatan paspor itu kan ngaruh juga ya. Oke. Ada kerjasama antara Malaysia dengan banyak negara. Kita kan kerjasamanya hanya di beberapa negara aja. Mungkin lebih sedikit dibandingin Malaysia gitu. Jadi itu yang mengatur mereka punya lebih banyak bebas visa dibandingkan dengan kita. Oh, kita banyak yang masih bayar kalau buat masuk ke Indonesia gitu maksudnya ya? Betul. Tapi Karena apa kan sesuai sama apa yang dibilang sama Bona tadi bahwa kita sekarang ternyata justru pendekatan tourism kita adalah yang lebih banyak ngeluarin duit mana nih, bukan sebanyak-banyaknya orang datang betul. gitu. Iya betul. Oke, selanjutnya untuk wisata nih yang diminati dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia. Itu wisata apa aja sih, kita pengen tahu dong. Karena menurut kita kalau aku Kayaknya kan menarik wisata kalau alam kita banget bahas nih ya ya. ini. Indonesia kan udah paling Anaknya kece. Moana banget ya. Makanya rambut aku lurus loh, salah ya. Moana kriwel. Nah itu wisata apa aja sih Bona yang paling diminati itu di dua negara ini? Kalau misalnya sebenarnya kayak tadi Edo bilang Indonesia sama Malaysia tuh kan mirip-mirip ya, nggak juga sebenarnya ya. Bahasanya juga bahasa-bahasa Melayu seperti itu. Tapi kemudian kita harus lihat bagaimana mereka memfasilitasi negaranya itu Ya masuk itu dia. poin keunggulan ya gitu. Bagaimana infrastruktur mereka, kemudian kebijakan-kebijakannya, kemudian bagaimana mereka nge-treat si turis ini sendiri gitu. Jadi ada yang nyaman karena Betul, aku setuju banget sama yang kakak ini katakan bahwa bagaimana cara orang Malaysia itu nge-treat, bukan hanya orang Malaysia tapi yang kerja di pemerintahan itu nge-treat kita sebagai pelancong datang ke tempat tersebut gitu. Kemarin alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah pas di Kuantan itu benar-benar di luar ekspektasi aku untuk bisa berkenalan dengan tourism Kuantan gitu. Ada yang belum nonton aja vlognya di sini, vlog di Kuantan itu meskipun sehari tapi sangat-sangat membekas di hati aku yang terdalam. Diajak keliling Kuantan, diajak untuk mencari tahu tempat-tempat menarik di Kuantan meskipun nggak semua tempat bisa kita kunjungi. Diajak untuk makan. lebih memadai infrastrukturnya dibandingkan mungkin kita gitu. Karena kita kan macetnya ada di angka luar prediksi NASA ya gitu. Luar prediksi NASA ya. Oke. Kemudian kita tuh luas banget dari scope lanskap tuh kita kan luas banget ya, Indonesia tuh luas banget. Kita punya Bali, kita punya Lombok, kita punya Labuan Bajo, kita punya Raja Ampat, kita punya Jogja gitu, kita punya Danau Toba, Sabang Ya gitu. alam memang Kita banyak punya Indonesia Danau ya Toba. guys. Itu dijangkau harus dengan pesawat tentu aja dan cukup jauh. Jarak itu menjadi salah satu faktor apa ya? Faktor juga gitu. Kalau di Malaysia kan cenderung deket-deket. lebih rapat ya gitu. Mereka kan lebih kecil dibanding Indonesia sendiri. Betul. Iya. Oke, jadi lebih all in one gitu kalau di sana ya. Bisa jadi sih, jadi lebih pack gitu. Dan nggak tahu nih ya secara kualitas apakah bisa dilihat Bona dari sisi spending, apakah justru jumlah turis Indonesia yang cuma 10 jutaan ini lebih banyak spending belanjanya ke Indonesia daripada 28 juta yang ke Malaysia gitu. Apakah ada data soal itu? Harusnya ada, tapi sampai saat ini mungkin belum ada ini ya, belum dipublish aja karena kan butuh banyak butuh banyak kurasi, apalagi ini masih di Oktober karena kita kan tahun baru tuh ya kan, tahun baru, apalagi ini masih musim hujan, jadi masih musimnya kayak orang mulai mikir-mikir nih, tapi nanti di Natal tahun baru akan banyak turis yang datang ke Indonesia sendiri gitu. Sama termasuk ini ada sentimen juga soal Bali barangkali ya. Apakah ada
faktor dari Bali yang mungkin juga makin ke sini makin banyak bule yang bikin resah dan akhirnya orang-orang jadi Iya. males gitu misalnya ke Bali. Apakah ada faktor dari situ yang bikin Indonesia juga tertinggal begitu dari negara tetangga misalnya? Sebenarnya bukan tertinggal ya, tapi memang pencitraan Bali yang seperti itu tuh membuat banyak apa ya, unggahan-unggahan, postingan-postingan gitu. Dengan banyaknya turis yang ke Bali kan banyak banget nih, udah saking banyaknya kan banyak banget ya. Mungkin Edo dan Andari juga kalau misalnya jalan-jalan ke sana tuh udah sampai kayak bule lagi gitu kan. Ya bule di mana-mana gitu. Tapi kemudian banyak masalah di sana, sampah gitu kan. Terus kemudian udah vibingnya nggak alam lagi, nggak budayanya lagi gitu, tapi udah kayak benar-benar wisata bikinan manusia nih gitu, wisata gaul-gaul, wisata skena lah gitu. Right. Udah lebih ke wisata kopi gitu. Jadi alamnya sendiri mungkin udah kayak orang ke Bali ngapain? Wah, udah ininya udah sedikit lebih kayak lebih modern banget ya, wisata modern gitu, nggak yang Bali di zaman dulu. Oke, nah kalau menurut kamu sendiri nih Bona, di Indonesia tuh apa sih yang paling menarik perhatian wisatawan sekarang-sekarang ini? Setidaknya buat jadi tren gitu. Ini aura farming. Ya nggak sih? Aura Bocah aura farming. farming itu termasuk tuh. Jadi banyak Iya, kan benar, kunjungan betul, kemarin betul. yang ke Betul, Kuantan betul. Singing itu. Nah, menurut Betul. Jadi iya, menurut kamu apa nih yang menurut sekarang aku tuh sendiri lagi sebenarnya menarik banget gitu, atau bisa dibilang tren lah ya? Yang lagi tren. Lagi ngetren. yang lagi tren di Bali, sebenarnya tetap trending kok gitu, karena untuk apa ya, sebagai ikon orang tuh pasti ke Bali dulu lah gitu dibandingin ke kota-kota lain gitu. Terus Oke. kemudian Labuan Bajo kan juga namanya mulai naik. Terus kemudian kita Mandalika. udah mulai betul, ada banyak event, orang udah mulai kenal nih. Ada sirkuit Mandalika yang terkenal indah. Terus kemudian akhirnya wisata-wisata di sekitarnya malah jadi ada dampak positifnya gitu. Mereka udah mulai datang ke sana gitu, jalan-jalan. Kalau gitu catatan kritisnya supaya kita bisa ngejar ketertinggalan kita dari jumlah turis asing yang masuk ke Indonesia dibanding sama Malaysia ini yang jaraknya sebenarnya terbilang cukup jauh ya. Gitu ya. Terlepas dari apakah Angkanya. mereka spending banyak apa sedikit gitu, karena we are so much bigger than Malaysia gitu, dengan segala macam keunikan yang kita punya. Apa aja yang bisa kita perbaiki, Bona? Sistem Kalau ini sih dari pungli. aku Kalau ya aku ya. sebagai analisis Wih, analisis apa nih aku nih? analisis Analisis perpariwisataan abal-abal ya. Yes. Analisis Perpariwisataan. abal yang ya, liburannya kita ya. bukan tiap kuartal, liburannya tiap minggu dia. Tiap detik Ini ya kan, nama tiap juga detik detik. travel. Benar. Setiap detik travel dia. Pikirannya. Tuh, harus traveling gimana pun cara. Iya bener lagi. Apa, Bona? Kayaknya kalau mengejar ketertinggalan gitu kan, apalagi mau ngomongin tingkatan kunjungan itu jauh ya, sangat jauh ya, 10, 8 ya. Itu butuh banyak butuh Perbaikan ya. banyak kerja keras sih ya. Karena faktor keamanan juga sangat berpengaruh. Mereka kan juga ngelihat gitu kan. Apalagi mungkin kita nggak terlalu ini ya dengan yang namanya travel warning ya gitu. Negara kita kan nggak terlalu up to date banget lah gitu untuk travel warning ke negara-negara mana gitu, karena kita sendiri tuh hobi jalan-jalan di dalam negeri ya kan, ada banyak wisata yang mahal tiketnya dalam negeri. lebih Itu prefer dia. di dalam negeri gitu kan. Kalau orang luar negeri itu memang sangat concern dengan travel warning. Jadi ada sedikit apa tuh mereka langsung ada Gercep travel gitu ya. warning nih di Indonesia gitu. Jadi kita Misalnya harus kayak lebih stabil nih ya. kemarin betul. Harusnya kita dari sisi keamanan kita harus lebih stabil untuk bisa mengundang mereka gitu. Karena kerja sama negara aja nggak cukup gitu. Betul, Ada banyak setuju. aspek yang harus dinilai. Kenyamanan mereka di sini, terus kemudian kriminalitasnya juga gitu kan. Liburan di sini banyak nggak nih yang
tipu-tipu kayak misalnya kalau Oh iya di kita gitu bener. kan ada banyak gitu kan. Oh Iya, iya nanti pungli dibawa ya, pungli. jalan-jalan naik ini ke Hmm. iya pungli itu Itu nomor dia nomor satu satu, Oh ya iya, kan? tuh soalnya kayak bule banyak sekarang yang udah harus aware di juga sama yang harus pungli ya. ditata. Banget Iya, banget mereka udah mulai bisa wah ini nih Bedain ya. viralin ah gitu kayak viralin it's ah not supposed to gitu be like this. I watched the video, blah, 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 blah." Terus habis itu dia viralin deh ke netizen gitu. Itu Iya, juga apalagi cukup. ya pungli itu kan kayak kadang mintanya cash ya. Sekarang udah iya zamannya betul cashless gitu loh. Cashless. Kadang tuh yang Oh maksud lo wisatawan domestik supaya aja gedek nih gitu. supaya punglinya efektif bawa kris sendiri Iya ya. dong, tolong pakai Bahkan waktu tuh sekarang udah nggak tahu sih masih ada atau enggak itu. Bayar parkir aja pakai ini cashless gitu guys. Dia ada barcode sendiri untuk bayar parkir gitu. Allah, Indonesia tuh ya Allah ada-ada aja gitu gebrakannya. cashless gitu loh. Kadang tuh yang Oh maksud lo wisatawan domestik supaya aja gedek nih gitu. supaya punglinya efektif bawa kris sendiri Iya ya. dong, Iya tolong itu pakai dia. kris aja. Kan kita Soalnya bisa susah ya ngirimnya ngambil. Rp1. Bisa Iya, nggak? nggak bisa kalau kris minimal 10.000. Nggak bisa 10 ya? Kita minta dulu sama BI diubah aturannya ya biar bisa. Iya, Jadi kan iya, kita iya. lebih ikhlas gitu loh kalau ada pungli ya. Ya tapi sebaiknya sih jangan, namanya juga Jangan pungli, pungutan dong. liar itu kan Ya jangan nggak dong, baik jangan. dong. Bercanda Semoga doang ya. terus betul bisa di reduce gitu ya, dikurangi. Kalau infrastruktur gimana Bona? Apakah kita sudah cukup baik aksesibilitas ke pariwisata kita? Apa yang perlu ditingkatin? oh tentu saja belum Oke. ya kan semua perlu ditingkatin saya Banyak Oke, PR-nya sudah ya. jalan. Apalagi nih infrastruktur Kamu jembatan ada betul nggak kayak jalan mungkin rekomendasi infrastruktur di mana gitu yang yang harus kayaknya ini diperbaiki ya? urgent banget Iya. nih, harus segera diperbaiki dengan cepat. Aduh, gua ada lagi. Gua duluan boleh nggak? Boleh. Di Pantai Ora di mana Maluku di mana Utara. boleh 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 Maluku Utara lagi. Di Maluku, Pantai Ora di Pulau Seram. Ih, kok kamu udah pernah ke situ? Katanya kamu anak gunung. Situ kan ada gunung Itu juga. wilayah aku dong, Wah, pantai. aku belum izin ya kemarin ya. Iya, ratu pantai ini loh. Tapi beneran, soalnya kalau ke sana itu harus pakai kapal dulu, nyebrang. Alangkah lebih baiknya kalau misalnya ada penerbangan juga alias ada bandara di sana. Jadi soalnya itu bagus banget katanya iya. it's the new Bali. Walaupun di new Bali itu banyak banget ya, tapi kayak ya harusnya bisa secanggih Kamu Bali baca di gitu. berita kan? Aku nggak percaya. Coba mana fotonya? Ada. Kasih Ada lihat nanti lah aku ya. tunjukin ya. Nggak Seti- terima nih keduluan soalnya. Tapi kalau dari kamu nih, Bona, kira-kira menurut kamu di mana? Eh, aduh kalau dari aku banyak lagi kayaknya kita nggak cukup ini 12 episode dengan masing-masing Yang tempat ya. urgent. Masa jauh-jauh deh Iya. kayaknya di Sumba juga nggak sih? Kayak Sumba juga masih masih ada. butuh ya Sumba kan? juga masih Itu padahal bener-bener the new Bali tuh harusnya. Iya, bahkan Danau Toba yang udah jadi kawasan super prioritas juga Iya, rasanya udah. masih banyak yang harus ditingkatin ya. masih sangat Udah pernah juga harus ke situ? diperbarui Udahlah, ya. kampung Pernah gue. diperbaiki Oh. Iya. Biasa Iya. jiwanya kompetitif ya. Termasuk masalah pariwisata. kompetitif ya Nah, kalau dari Bona Iya, sendiri, daerah wisata mana, destinasi wisata mana di dalam negeri kita nih yang kayaknya Harus pengen banget diperbaiki gitu. dikunjungin gitu dan kenapa? Kita pengen tahu nih dari Dia kayaknya udah semua kacamata deh. Detik Travel. Ih, jangan-jangan udah semua nih. Salah nanya. Udah gue pengen bilang banget tiap ke minggu Bandung. dia Makin tiap minggu. kompetitif nih. ada banyak catatan juga ya mungkin bukan cuma dari aku aja tapi ini dari teman-teman juga gitu kan kayak misalnya banyak tempat-tempat biasanya sih di daerah timur ya kita tahu kayak misalnya sekarang deh yang ini tuh apa Banda Neira ya kan Ah, Banda Neira. terus itu kan indah banget sebenarnya apalagi kita punya memori di situ ya sebagai situs sejarah penting yang kita nggak boleh lupakan gitu Banda Neira. Tapi ya kesannya itu kita masih harus naik kapal kayak gitu kan. Jadi nggak yang bisa cepat. Padahal dalam pariwisata itu dibutuhkan apa ya waktu yang cepat ya. Seamless Karena ya, kan seamless. kita, ya, iya betul. Kita harus seamless gitu. Kita harus nyampe di sana tuh menurut data statistik Kemenpar ya waktu itu perjalanan itu maksimal harusnya 2 jam. Oh gitu. Dari Harusnya mana 2 tuh? jam. Iya. Dari Ambon ke Banda Neiranya? Dari titik misalnya sampai Oh. enggak dong. Dari titik transport misalnya bandara kayak gitu. Yang paling I penting kan see. bandara. Benar. Betul. Dari bandara
ke destinasinya itu harusnya nggak boleh memakan waktu Lebih dari 2 jam. lebih dari 2 jam. Oh gitu. Kayak Danau Toba itu sendiri kan butuh waktu lama dulu ya sebelum ada Iya, Silangit iya, ya. sebelum ada tol Makanya akhirnya juga. dibuat betul. Oke. Nah, Apakah sisi Pantai Ora itu Heeh. dari bandara sampai ke Pantai Oranya, mau tahu nggak berapa jam? Berapa? 8 jam. Allah Apa 10? Akbar. Apa 10 ya? Darat soalnya dan juga nyebrang kapal. Dan kamu jalan kaki kan? Makanya 8 Sorry, jam. naik kura-kura gua. Kepala. Nah ini apakah kita perlu membangkitkan kembali sosok Bandung Bondowoso gitu ya? Supaya bisa set sebelum subuh jadi semua. Bukankah kita semua adalah Bandung Bondowoso yang selalu diminta kerja dengan singkat? Kalau saya sih orang jonggrangnya Oh. yang meminta. Ya kan? The woman Saya that tinggal you are. nunjuk gitu, harus dibantu dijadikan. Oke lah, mudah-mudahan terrealisasi harapan kita semua ya untuk infrastruktur destinasi Iya. wisata di Indonesia tuh Amin. segera diperbaiki dan ke Pantai Ora kalau bisa 8 menit lah, Ih, masa 8 jam sih. Pakai pintu kemana saja. Benar. Nah, kita berbicara tentang Indonesia dulu. Sebenarnya Indonesia itu cantik banget. Pasti teman-teman juga mengetahui akan hal itu. Apalagi yang udah sering traveling ke Indonesia, yang udah ke beberapa kota di Indonesia. Indonesia itu cantik banget, alamnya cantik, makanannya juga banyak bervariasi. Tapi itu masalahnya, infrastruktur tidak memadai. Lokasi ke tempat pariwisata itu sulit, sedikit banget kendaraan yang untuk bisa menjangkau dan kadang perjalanannya itu lama banget sampai ada yang 8 jam tadi. Faktor utama ini yaitu pungli. Masih banyak pungutan liar yang mematok harga yang gak masuk akal saat tahu dia adalah seorang turis. Dipatoklah harga yang sangat-sangatlah mahal. Itu harus dihilangkan supaya kepercayaan turis untuk datang ke Indonesia itu balik lagi gitu. Bayangkan kalau setiap ke Indonesia kena pungli terus, ya orang gak akan mau ke Indonesia gitu kan. Meskipun alam seindah apapun, kalau pungutan liarnya atau punglinya masih tinggi banget, orang lebih milih untuk ke negara lain gitu kan. Soal makanan, banyak makanan murah di Indonesia. Dari berbagai kota juga banyak di Indonesia. Tapi itulah, banyak hal yang harus diubah, banyak hal yang harus diperbaiki, harus kerja keras juga. Jadi kita bahas tentang turisme Malaysia. Turisme Malaysia ini mereka kerja terus. Maksudnya adalah mereka terus promosi, datang ke sini, datang ke negara ini untuk promosi. Hal yang aku lihat adalah memang turisme Malaysia ini sangat-sangatlah bekerja keras untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Malaysia pada tahun ini 2026 ini, cuti-cuti Malaysia gitu kan, untuk tahun melawat Malaysia gitu. Nah sekarang mereka benar-benar kerja keras banget untuk masing-masing negeri untuk mempromosikan apa yang ada di negerinya, apa makanannya, pariwisatanya seperti apa, situs peninggalan sejarah, situs alamnya, keunikan negerinya gitu. Bagi kawan-kawan Malaysia yang nonton video ini, apa kota di Indonesia yang menurut kawan-kawan itu terbaik lah dari segi alamnya, harganya, makanannya, di kota mana yang ada di Indonesia, boleh komen aja di bawah ya. Untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.